Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Arifin Sayanti. Di sini saya bertugas sebagai moderator pada presentasi atau pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Aryansa Kitaningsih, yang pada saat ini beliau mendapatkan tugas dari program guru penggerak angkatan 11. Sebelum kita mendengarkan pemaparan beliau, izinkanlah saya untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan, dan acara keempat atau yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul kembali di sini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Dan marilah kita buka acara siang pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan acara yang kedua, yaitu adalah sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Hafid Dwi Afriani. Kepada beliau Ibu Hafid, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pembawa acara pada kegiatan siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Aryan Sagita selaku CPT Angkatan dan 11. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat berkah serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu bersama untuk mendengarkan paparan dari diseminasi yang akan disampaikan dari perwakilan saya. Baiklah, di sini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan hari ini Ibu Dr. Bupati Astuti belum bisa membersamai kita karena bersamaan dengan tugas keluar yang harus dilaksanakan. Ya, untuk ibu-ibu sekalian, kebetulan karena hari ini yang bisa hadir adalah ibu-ibu ya. Jadi hari ini kita akan mendengarkan bersama sekaligus mungkin bisa berdiskusi terkait dengan paparan budaya positif yang nantinya akan diterapkan di kelas-kelas di lingkungan belajar anak didik kita untuk mencapai target berupa perubahan karakter yang nantinya diharapkan menjadi karakter positif yang dimiliki oleh peserta didik khususnya di lingkungan SMP Negeri Wonogiri dan tentunya nanti kepada semua warga sekolah yang ada di lingkungan SMP Negeri Wonogiri. Tidak banyak yang saya sampaikan karena mengingat waktu, keterbatasan waktu, karena mungkin nantinya bagi ibu guru yang ada di sini juga ada jam mengajar nantinya, jadi kita mempersingkat waktu saja, nanti langsung akan kita dengarkan bersama, kemudian mungkin ada sedikit waktu untuk berdiskusi terkait dengan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri. Itu saja, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, itulah tadi sambutan Ibu Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Hafid Dwi Afriani. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Baiklah, untuk acara selanjutnya atau acara yang ketiga adalah inti dari presentasi siang ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Aryansa Kitaningsih.
Kepada beliau Ibu Ariansa kita ngisi waktu dan tempat, kami silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada pembawa acara. Baik, di sini sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahannya kita semua bisa berkumpul di sini di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu semua atas waktu yang diberikan kepada saya, atas meluangkan waktu untuk diskusi bersama. Dalam acara di sini adalah pemaparan, yaitu saya mendapatkan tugas di modul 1.4, yaitu adalah tentang budaya positif. Baik, di sini langsung saja saya berikan slide di sini. Ya. Baik, di sini dengan judul diseminasi budaya positif. Latar belakang saya membuat modul ini itu adalah penerapan budaya positif di sekolah. Itu merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional, khususnya untuk peserta didik yang kita tahu banyak atau apa ya istilahnya di sini gangguan ataupun hambatan atau mungkin bisa dibilang itu adalah untuk meracuni generasi penerus yang sekarang ini kita didik untuk menjadi karakter atau pribadi yang mungkin di sekolah-sekolah lain juga menerapkan yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang mandiri, yang berkreasi, kreatif, inovasi, dan beriman serta pula bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa ada dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Tentunya kita berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan guru lain ataupun dengan pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan sekolah, bisa dari komite ataupun lingkungan sekolah. Pastinya kita juga bekerja sama dengan orang tua siswa. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah yang membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Oke, tolak ukur yang akan digunakan di sini adalah warga sekolah mendapatkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah dan penerapannya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Murid mampu memahami dan bersama-sama membuat kesepakatan kelas untuk dipasang dinding kelas dan ditaati. Mungkin ini yang banyak dilakukan oleh Bapak Ibu Wali kelas sebelum kita mengawali pembelajaran di kelas masing-masing yang dua ini, itu membuat suatu keyakinan atau kesepakatan kelas agar anak itu belajar untuk mandiri dan bertanggung jawab. Jadi apa yang kita sepakati di kelas itu harus dilaksanakan secara tanggung jawab oleh peserta didik pada umumnya. Dan terakhir adalah memperbaiki proses pendisiplinan murid melalui penerapan segitiga restitusi. Dukungan yang dibutuhkan tentunya di depan tadi sudah saya sampaikan, dukungannya yaitu adalah dari kepala sekolah dan rekan sejawat atau dari guru yang lain. Dukungan dalam menerapkan keyakinan kelas dalam mewujudkan disiplin positif guna membentuk budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Nah, itu biasanya wali kelas menerapkan hal tersebut di setiap kelasnya. Yang kedua adalah murid sendiri atau peserta didik.
sebagai subjek pembelajaran yang berkolaborasi bersama dengan guru dalam membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi anak atau peserta didik diminta untuk mengeluarkan pendapat atau opini, kira-kira keyakinan apa yang ada di dalam mereka untuk membuat suatu kesepakatan kelas, dan itu nanti akan dipilih sebagai pilihan untuk kesepakatan kelas tersebut. Selanjutnya adalah orang tua atau wali murid, karena orang tua mau tidak mau terlibat dalam proses pembelajaran, berperan aktif dalam melanjutkan budaya positif di lingkungan keluarga dan juga lingkungan rumah murid. Karena kita tahu sendiri, rumah itu adalah suatu tempat belajar pertama anak, dan di sekolah itu adalah rumah kedua mereka. Jadi yang diterapkan pertama kali adalah di rumah. Kalau di rumah mereka terbiasa dengan budaya positif mereka, secara otomatis di sekolah pun juga mereka akan menerapkan seperti itu. Baik, lanjut. Bahan dan alat. Yang pertama untuk dokumentasi dan editing, itu adalah kamera digital atau kamera HP, terus aplikasi editing video. Ini kebetulan pada waktu itu saya mengambil video di kelas saya yang saya ampu di kelas 7C. Terus anak saya libatkan juga. Yang kedua untuk membuat keyakinan kelas, kertas karton, spidol, kertas sticky note yang akan ditulis anak, tiap-tiap anak dalam satu kelas. Terus kita ambil mayoritas mereka cenderung ke arah mana untuk mendapat kesepakatan atau keyakinan kelas. Yang ketiga adalah untuk sosialisasi budaya positif, laptop, proyektor, perangkat audio atau sound system. Nah, di sini yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tahu sendiri dari profil pelajar Pancasila itu ada 6 hal yang perlu kita tahu adalah bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, nalar kritis dan mandiri, yang kita harapkan peserta didik itu mempunyai karakter seperti profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan ini adalah disiplin positif yang kita terapkan di kelas. Disiplin positif sendiri itu adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Kita tahu sendiri zaman era digital itu serba, apapun itu serba bisa mempengaruhi peserta didik, dari yang usianya yang kiranya belum mengenal HP pada waktu kita dulu. Sekarang lahir itu, bayi baru lahir itu sudah didengarkan HP ya, salah satu era digital itu kan HP. Mereka dari situ secara tidak langsung itu belajar apapun yang mereka dapatkan itu ditelan mentah-mentah, karena mereka dalam proses itu belum bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini adalah tugas kita semua untuk mengarahkan ke hal yang positif. Dan salah satunya menerapkan disiplin positif di kelas. Dan ini adalah kebutuhan dasar manusia.
manusia itu adalah merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Semua usaha terbaik kita lakukan itu agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu saya kira manusia semua memerlukan yang namanya kebutuhan dasar manusia. Itu ada beberapa. Di sini kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan mendapatkan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan memperoleh kebebasan. Yang keempat, kebutuhan mendapatkan kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk penguasaan itu sendiri. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, dibagi menjadi 3, yaitu adalah teori behavioral, teori humanistik, dan teori kognitif. Behavioral sendiri itu adalah berfokus pada perubahan di dalam tingkah laku yang merupakan hasil dari pengalaman dengan lingkungan. Kita tahu sendiri peserta didik selain beradaptasi, selain berhubungan dengan teman yang ada di sekolah, tentunya faktor lingkungan itu berpengaruh sekali kepada peserta didik. Yang kedua adalah teori humanistik, yaitu adalah menekankan pada usaha individu untuk memaksimalkan seluruh potensinya sebagai manusia. Kalau di sekolah mungkin ada potensi yang hubungan dengan ekstrakurikuler, dan di situ kita memberi kesempatan peserta didik untuk mengikuti agar potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu adalah keluar dan bisa diterapkan, dan akhirnya nanti peserta didik pun juga akan merasa puas atas hasil yang diperoleh. Yang ketiga adalah teori kognitif, menguji harapan dan keyakinan individu dan usaha mereka untuk memahami bagaimana kerja lingkungan. Jadi teori kognitif ini adalah memberi keyakinan kepada mereka, oh saya bisa di ekstra ini, misalkan mereka mengikuti salah satu ekstra yang ada di sekolah ini, itu mereka sudah yakin bisa melaksanakan atau bisa mengikuti. Itu merupakan teori kognitif. Nah, di sini yang kelima adalah posisi kontrol guru. Ini adalah jenis-jenis posisi kontrol kita sebagai guru, yang tentunya yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima adalah manajer. Baik, satu persatu akan saya jelaskan di sini. Sebagai penghukum, guru di sini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Saya yakin kalau hukuman fisik sekarang tidak diperkenankan karena itu adalah melanggar HAM anak ya, untuk fisik. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti halnya patuhi aturan saya, atau awas, itu memberi ancaman kepada peserta didik. Kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Di sini mungkin pada waktu kita kecil itu ada mungkin beberapa guru yang menggunakan sistem sebagai penuntut dengan menggunakan media atau alat agar kita takut, agar kita jera untuk melakukan kesalahan yang kesekian kalinya. Tapi mungkin untuk era sekarang itu kita tidak diperkenankan untuk sebagai penghukum, jangankan untuk entah itu memukul, entah itu menyakiti siswa.
hal yang simpel saja, meminta siswa berdiri di pojokan terus memegang kedua telinga lalu kakinya diangkat salah satu, itu pun juga tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan, meskipun anak tersebut itu tergolong anak yang spesial atau yang ibarat kita itu sudah gede-gede untuk menghadapi anak tersebut. Untuk yang kedua adalah posisi kontrol guru sebagai membuat merasa bersalah, agak hampir sama dengan penghukum ini. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, beda dengan yang penghukum tadi langsung menjudge, langsung memberi istilahnya kalimat-kalimat yang tidak mengenakan di hati peserta didik. Tapi kalau untuk yang pembuat merasa bersalah ini lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi ketika guru tersebut marah, beliau memilih untuk diam sampai akhirnya peserta didik atau satu kelas itu ikut diam. Contoh kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Beberapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu lebih halus daripada yang penghukum tadi. Untuk selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai teman. Mungkin beberapa dari kita itu menerapkan posisi seperti ini. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini merupakan berupa hubungan baik yang terjalin antar guru dan murid. Nah, di sini mungkin ada sisi baik dan sisi buruknya, karena kita seakan-akan seperti teman bagi peserta didik. Nah, mungkin posisi baiknya kita lebih bisa mengajak ngobrol dengan murid itu lebih santai. Tapi di bagian yang negatifnya itu mungkin mereka agak melunjak. Jadi seakan-akan tidak menghargai guru. Kalau di sekolah itu ada yang lebih dihormati, yaitu guru. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya." Bujukan-bujukan, "Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini." Dan terakhir mungkin, "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Itu agak lunak ya. Mungkin ini nanti juga efeknya ke peserta didik agak buruk juga, karena kita lunak kepada mereka itu sebagai teman. Selanjutnya adalah sebagai pemantau. Memantau itu adalah mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dan posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi ini memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengetahui, mencari tahu apa kesalahan mereka. Itu sebagai kontrol sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi mungkin ini ada kombinasi ya,
ada kalanya kita menjadi seorang yang pemantau, ada kalanya kita bisa menjadi seorang teman, dan ada kalanya kita menjadi seorang manajer. Jadi melihat sikon. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi peserta didik diminta untuk berpikir kira-kira kesalahan apa yang mereka buat. Terus mereka diminta untuk menemukan solusi. Kalau kesalahan seperti ini, solusi apa yang akan kamu lakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama? Terus di akhirnya juga diberi istilahnya peserta didik bila melakukan kesalahan lagi, konsekuensi apa yang mereka dapatkan. Itu di bagian manajer. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan ini keyakinan kelas adalah merupakan kesepakatan yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Nah, di depan sudah saya singgung. Dan ini video tentang pembuatan atau diskusi tentang keyakinan kelas di kelas 7C yang belum lama ini saya buat. Mari kita saksikan bersama-sama.
tidak melaksanakan piket. Terus teman yang lain yang satu regu itu sambat gitu ya, ibaratnya kok nggak pernah ikut piket itu terus gimana? Mungkin di sini juga nanti akan saya playkan video yang berhubungan dengan budaya positif piket kelas. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini adalah yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi di situ kita memberi pertanyaan kepada siswa kaitannya dengan apa yang salah menurut kita, apa yang dilakukan siswa itu menstabilkan, masuk ke golongan menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Menanyakan kepada siswa, kira-kira tindakan yang kamu lakukan baru saja itu benar atau salah? Biar anak sendiri yang memberi nilai apa yang mereka lakukan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah mereka mengakui kalau tindakan mereka itu adalah salah, berarti kita juga menanyakan, kira-kira kalau hal seperti itu salah, apa kedepannya akan kamu lakukan lagi? Nah, kalau peserta didik mengakui itu salah dan meminta maaf, tidak akan melakukan lagi, kita beri pertanyaan lagi, kira-kira kalau nanti kamu melakukan kesalahan lagi, sanksi apa yang akan kamu peroleh atau kamu dapatkan? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang saya sebut di depan tadi, berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Jadi menanyai tadi di awal, kira-kira apa tindakan kalian yang telah kalian lakukan tadi. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi setelah dia mengakui, oh saya melakukan hal ini, terus kita validasi tindakan yang salah tersebut, kira-kira tindakan seperti itu salah tidak? Selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi menanyai kepada peserta didik untuk membuat suatu keyakinan. Kalau tindakan kamu salah, berarti kamu harus gimana? Langkah apa yang kamu ambil? Lanjut. Dan di sini ada satu kasus yaitu 2 anak dari kelas 7C yang bernama Arka dan Asyam. Mereka tidak mau melaksanakan piket kelas. Mereka berdua beralasan kalau rumah mereka jauh. Kalau datang ke sekolah sudah hampir bel masuk. Jadi tidak ada kesempatan untuk piket. Karena yang mereka sepakati piketnya itu pagi hari sebelum jam bel atau bel masuk. Dan ketika mereka diminta oleh ketua kelas membuang sampah ke bak sampah, mereka juga tidak mau. Dan dengan alasan kalau mereka sedang mengerjakan tugas dari guru. Teman satu kelas pun jengkel dengan sikap mereka berdua karena berkali-kali diberitahu mereka tidak memindahkan. Setiap ditegur ada saja alasan mereka. Nah, saya sebagai wali kelas 7C di sini mendapat laporan dan
dan segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, ini slide-nya, ini videonya. Ini sebenarnya saya mendapat laporan, nggak penting dari siapa laporan, tapi yang penting itu laporan tersebut itu memang terbukti kebenarannya. Kalau kalian tidak pernah melaksanakan tiket kelas, sedangkan kesepakatan kita di kelas itu adalah salah satunya melaksanakan tiket kelas. Apa benar kalian tidak melaksanakan tiket kelas? Nah, terus kenapa kok kalian tidak masalahnya apa? Jadi kalian naik bis itu bisa sampai sini itu nggak bisa lebih awal. Jadi mana? Jauh dari mana? Dari rumah kamu. Lalu kamu menuju ke tempat pemberhentian bus itu jalan kaki atau ada yang mengatakan? Diantar mobil tetangga. Nah, itu mobil tetangga itu memang disewa atau memang cuma mengantarkan kalian? Oh, berarti komponen ya itu ya. Nah, itu yang membuat lama itu ya. Berarti ngambil anak, jemput anak terus diantarkan ke daerah sekolah dan ke pemberhentian bis itu ya. Itu yang membuat lama. Makanya kalian datang ke sekolah mepet ya, mepet dengan semuanya. Nah, kira-kira ini saya tanya, apakah tindakan itu, tindakan yang kalian lakukan itu sudah benar? Sadar kalau kamu itu tahu, oh ternyata kok kalian melanggar. Ini saya ingin tanya, kira-kira kalau kalian di posisi ini menyelesaikan masalahnya itu gimana? Karena kalian itu diberi tugas untuk tiket kelas. Tidak mungkin dalam satu tahun kalian nggak melaksanakan tiket kelas karena kalian nanti ada juga harus habis. Nah, itu kira-kira penyelesaian masalahnya gimana? Seperti itu. Mungkin ini misalnya yang lebih awal. Itu bisa kamu komunikasikan dengan sopir yang mana kalian? Bisa. Berarti kalian bisa berangkat lebih awal gitu ya. Terus untuk rombongan yang ikut kalian nggak ada masalah kalau berangkat lebih pagi itu? Ya, berarti bisa kalian komunikasikan dengan sopirnya ya. Oke, berarti dalam 1 minggu itu kalian bisa 1 hari itu berangkat lebih awal pas jam tiket ya. Nah, terus ini saya tanya lagi, kalau kejadian ini terulang lagi, tadi kan sudah komunikasikan dengan sopir mobil kan yang sebenarnya untuk berangkat lebih awal. Nah, kalau kejadiannya itu kalian datang ke sekolah mepet dengan jam masuk, itu konsekuensi apa yang kalian terima? Ini saya bisa kan? Oke, mungkin kalau di sekolah itu sanksinya atau hukumannya itu enggak seberat kalian jadi lapangan ya. Mungkin itu sanksi atau hukumannya ya kayak juga membayar uang kas gitu kan, dan itu juga uang kas sendiri juga itu kalian juga. Nah, semoga itu
resolusinya, semoga nanti di pertemuan atau di hari kalian jadwal tiket itu kalian bisa lebih awal bisa melaksanakan tiket kelas juga, dan kalian juga nggak akan disingkiri oleh teman satu kelas ya. Oke, kalau itu saya terima permintaan maaf kalian. Semoga kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu ya. Oke, silakan berpulang sekarang. Oke, itu tadi permasalahan yang ada di kelas saya itu terkait dengan tiket kelas yang tidak bisa, dua anak tersebut itu tidak bisa berangkat lebih awal karena kaitannya dengan transportasi yang mereka ikuti, ya rombongan mereka tidak bisa berangkat lebih awal, jadi mereka cuma mengikuti rombongan. Kalau untuk naik bisnya itu bisa lebih awal sebenarnya, tapi kondisi mereka, rumah mereka itu jauh dari pemberhentian bis, jadi mereka harus mau tidak mau harus ikut mobil jemputan tersebut. Jadi pada waktu di SD itu mereka juga ikut mobil jemputan, jadi sampai sekarang pun mereka juga masih ikut mobil tersebut untuk mempermudahkan transportasi mereka untuk sampai di SMP ini. Dan mungkin dari saya, pemaparan yang saya sampaikan tentang budaya positif untuk siang hari ini itu cukup sekian. Tapi sebelumnya di sini saya punya pantun yang mungkin agak norak atau agak gimana gitu ya, tapi ini semampu saya yang saya sampaikan di sini. Burung cendrawasih, burung garuda, bila diadu lebih cantik si burung merak. Terima kasih waktu dan perhatiannya. Salam dan bahagia dari kami calon guru penggerak. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Aryansa Ningsih. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa membawa manfaat bagi kita dalam membudayakan budaya positif untuk anak-anak. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi presentasi yang telah Ibu Aryansa kita sampaikan. Acara demi acara sudah kita lewati. Tiba saatnya adalah acara penutup. Di sini saya sebagai pembawa acara memohon maaf jika banyak salah kata dalam penyampaian pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan tadi bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sini ya? Ada di meja. Ada. Oke, nanti saya cek dulu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kalian untuk membuat suatu keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Kira-kira ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ada yang tahu? Tidak ada. Mungkin DC kalian belum pernah mengalaminya ya. Keyakinan atau kesepakatan kelas itu adalah hal yang kita yakini atau yang kita sepakati di kelas. Jadi ini adalah untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab kalian. Semisal kalian kan mestinya berangkat ke sekolah itu kan sebelum jam 7, karena jam 7 itu sudah masuk ya. Berarti kalian datang ke sekolah itu sebelum jam 7. Berarti ada keyakinan kelas, misalkan kalimatnya datang tepat waktu. Nah, itu contoh keyakinan kelas. Tidak membuang sampah sembarangan, itu juga termasuk keyakinan kelas. Paham ya sampai sini ya? Nah, kalau sudah paham, saya menginginkan kalian untuk membuat satu kalimat saja tentang keyakinan kelas. Nanti kita sepakati yang diambil yang apa. Jadi nanti tiap anak saya beri kertas, terus kalian membuat keyakinan kelas satu kalimat saja. Itu ya. Kalian sudah? Sudah dapat semua? Ya. Oke, kalau sudah kalian tuliskan di kertas tersebut. Nanti kalau sudah, kalian tempelkan di sini. Bagi satu-satu kalian tempelkan. Nanti kita pilih kira-kira keyakinan kelas yang bagaimana yang kita sepakati. Yuk, silakan. Sudah langsung maju ke depan, tempelkan saja di kertas. Sudah ya, kita ambil yang kira-kira sama, nanti kita lepas ya. Yang pertama, yang datang tepat waktu. Oke, tidak boleh datang terlambat. Kita ambil. Tidak boleh berkata kasar. Terus ada lagi tidak membuang sampah sembarangan. Terus ada lagi harus melaksanakan piket kelas. Oke. Tidak berkata kasar. Tidak boleh membeli. Oke. Membawa HP.
denda. Berarti harus mengerjakan tugas maksudnya di sini ya. Berarti ada 7 keyakinan kelas yang harus kita sepakati di kelas 7C. Kalau sampai dilanggar berarti ada sanksinya atau ada hukumannya. Nah, sanksinya itu bukan berwujud kalian saya suruh lari ke lapangan, meminta lapangan berapa kali, itu tidak ya, karena itu sanksi yang menyebabkan fisik ya, dan itu tidak diperbolehkan. Jadi sanksinya itu adalah sanksi yang berwujud mendidik. Contohnya saja didenda. Nah, itu dendanya masuk uang kas. Uang kasnya juga kalian gunakan sendiri untuk perlengkapan kelas. Itu ya. Oke, kalau sudah, terima kasih waktunya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalian tahu tidak? Saya undang kalian ke sini. Tidak. Oke. Gini ceritanya. Saya mendapat laporan. Nggak penting dari siapa laporan, tapi yang penting itu laporan tersebut itu memang terbukti kebenarannya. Kalau kalian tidak pernah melaksanakan piket kelas, sedangkan kesepakatan kita di kelas itu adalah salah satunya melaksanakan piket kelas. Apa benar kalian tidak melaksanakan piket kelas? Benar. Terus kenapa kok kalian tidak melaksanakan piket kelas? Kami tidak bisa atau di awal karena kami jadi Oh ya. Lah kalau boleh ibu tahu, kalian berangkat ke sekolah naik apa? Naik bis. Terus masalahnya apa dari kalian naik bis itu? Kok bisa sampai sini itu nggak bisa lebih awal? tempat pemberhentiannya bus jauh. Dari mana? Jauh dari mana? Dari rumah kamu. Lalu kamu menuju ke tempat pemberhentian bus itu jalan kaki atau ada yang mengantar? Diantar mobil tetangga. Lah, itu mobil tetangga itu memang disewa atau memang cuma mengantarkan kalian? Memang sengaja disewa untuk mengantar anak sekolah di desa kami. Oh, berarti rombongan ya itu ya. Nah, itu yang membuat lama itu ya. Berarti ngambil anak, jemput anak terus untuk diantarkan ke, ada yang ke sekolah, ada yang ke pemberhentian bis itu ya. Itu yang membuat lama, makanya kalian datang ke sekolah mepet ya, mepet dengan jamnya. Nah, kira-kira ini saya tanya, apakah tindakan yang kalian lakukan itu sudah benar? Maaf Bu, kami salah, kami tidak mematuhi kesepakatan kelas untuk melakukan piket kelas. Iya, bagus kalau kamu tuh sadar, kalau kamu itu tahu, oh ternyata kok kalian melanggar kesepakatan kelas. Nah ini sekarang ibu tanya, kira-kira kalau kalian di posisi ini menyelesaikan masalahnya itu gimana? Sedangkan kalian itu diberi tugas untuk piket kelas, tidak mungkin dalam 1 tahun kalian nggak melaksanakan piket kelas. Karena apa? Itu nanti kan ada denda atau sanksi. Nah itu kira-kira penyelesaian masalahnya gimana kalau seperti itu? Mungkin begini Bu, kami akan berangkat lebih awal. Kami akan meminta tolong kepada sopir yang mengantar lebih dekat ke pemberhentian bus. Itu bisa kamu komunikasikan dengan sopir yang mengantar kalian? Bisa. Bisa. Berarti kalian bisa
berangkat lebih awal gitu ya. Terus untuk rombongan yang ikut kalian nggak ada masalah kalau berangkat lebih pagi itu? Tidak. Jadi bisa kalian komunikasikan dengan sopirnya ya? Oke, berarti dalam 1 minggu itu kalian bisa 1 hari itu berangkat lebih awal pas jam piket ya. Nah, terus ini saya tanya lagi, kalau kejadian ini terulang lagi, kalian kan sudah komunikasikan dengan sopir mobil kan yang menjemput kalian untuk berangkat lebih awal. Nah, kalau kejadiannya itu kalian datang ke sekolah mepet dengan jam masuk, itu konsekuensi apa yang kalian dapatkan? Kami siap diberi sanksi sesuai peraturan yang ada di sekolah. Yakin, Asam? Kan? Oke, mungkin kalau di sekolah itu sanksinya atau hukumannya itu enggak seberat kalian ada di lapangan ya. Mungkin itu sanksi atau hukumannya ya kayak denda, membayar uang kas gitu kan, dan itu juga uang kas sendiri digunakan untuk kalian juga. Nah, semoga ya itu tadi masalah kalian untuk berangkat lebih awal, kalian sudah mencoba untuk mengemukakan solusinya. Semoga nanti di pertemuan atau di hari kalian jadwal piket itu kalian bisa lebih awal bisa melaksanakan piket kelas juga, dan kalian juga nggak akan disingkiri oleh teman satu kelas ya. Oke, kalau gitu saya terima permintaan maaf kalian. Semoga kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu ya. Oke, silakan pulang sekarang.